Ada langsung pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz ya. Apabila ada seorang masuk ke dalam penjara karena kesalahan yang tidak dia perbuat, apakah itu salah satu menjadi jalan sebagai penggugur dosanya Ustaz? Orang masuk penjara tapi bukan karena kesalahan dia, karena peradilannya seperti yang tadi mungkin. Nah itu gimana Ustaz? Ya, tentu di sana ada pahala sabar. Ya. Pahala sabar karena dia mendapatkan hukuman yang sebetulnya tidak pantas dia dapatkan. Ya. Karena memang dia tidak bersalah. Secara hak dia yakin bahwa dirinya tidak bersalah misalnya. Bukan karena kelitan merasa tidak bersalah. Ya. Tapi yakin betul memang dia tidak bersalah. Dia tahu bahwa ini fitnah. Dia tahu ini memang sesuatu yang dilontarkan tuduhan kepada orang. Direkayasa dan lain-lain. Dia tahu itu bahwa saya tidak bersalah. Tapi kemudian dia dipenjara. Maka penjara itu dengan sabarnya bisa menggugurkan dosanya. Iya. Dengan penjara itu lalu kemudian dia bersabar bisa menambah pahalanya lebih banyak. Iya. Artinya secara hakikat justru penjara ini jadi kebaikan. Walaupun sebetulnya dia tidak pantas mendapatkan penjara karena dia tidak bersalah gitu. Berat banget tuh Ustaz untuk ikhlas seperti itu. Karena dia tahu, yang jelas-jelas ya, hitam di atas putih dia nggak salah. Dituduh maling padahal dia nggak maling gitu. Jadi udah nggak ada apa ya namanya, udah nggak ada abu-abu di situ. Betul. Bahwa gue emang nggak maling tapi bisa dituduh jadi maling kan ikhlasnya susah Ustaz. Ya itulah keikhlasan Nabi Allah Yusuf. Bagaimana dulu juga beliau pernah dipenjara, beliau pernah dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya, kemudian difitnah. Ya, apa yang dilakukan kecuali ya tinggal bersabar dan kemudian mengajukan bukti, ya. Artinya gini, pada saat bukti itu diajukan ternyata kan Nabi Yusuf tidak bersalah. Ya, ternyata robeknya itu ya dari belakang gitu loh. Nah, artinya gini, kita yang merasa tadi mungkin di pengadilan negeri kita salah. Tapi kalau berjuang, mana ada pengadilan swasta? Itu negeri maksudnya? Itu pengadilan negeri paling bawah. Naik ke pengadilan tinggi. Siapa tahu di pengadilan tinggi ini hukuman bisa berkurang atau bisa bebas gitu. Naik lagi ada Mahkamah Agung. Naik lagi ada PK. Naik lagi bisa minta pengampunan dengan mengajukan bukti-bukti baru kepada presiden misalnya. Banyak jalan perjuangan untuk tidak stop sampai di satu keputusan. Artinya itu ada di Indonesia gitu. Udah nggak cuman ya putus di pengadilan negeri udah selesai, enggak. Naik ke PT bisa saja kemudian selesai gitu lewat pengadilan tinggi ini. Harus ada usaha juga gitu. Harus ada usaha untuk mencari tadi keadilan. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Alia Jamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya beli rumah dari hasil lelang bank dan cicilannya sudah lunas ke bank tersebut. Namun ternyata rumah yang saya beli itu sengketa. Terus? Ini agak bingung ini. Karena ini adalah rumah udah di bank, udah nggak ada sengketa harusnya. Udah nggak ada sengketa ya. Si pemilik rumah itu sudah meninggal dan anak-anaknya malah meneror rumah saya, memasang spanduk untuk mengusir kami dari rumah tersebut. Usir dia dari kampung ini ya kayak gitu. Sebenarnya saya sudah tidak tahan diteror melulu. Mau pindah, sayang rumahnya baru lunas. Bagaimanakah hukum membeli barang sengketa seperti ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, kalau tahu dari awal bahwa ini adalah barang sengketa, maka selesaikan sampai jelas kepemilikannya. Masjid saja kalau di tanah sengketa dan itu milik orang pada akhirnya diputuskan, bongkar. Masjid loh. Berdiri di tanah sengketa lalu dimenangkan oleh orang lain, bongkar. Kuburan pun demikian, angkat jenazahnya. Apalagi manusia yang masih hidup. Ya minggir kalau jelas kedudukannya. Maka buat saudara yang merasa ini adalah tanah saudara, buktikan dengan apa? Dengan sertifikat. Sertifikat udah dapat. Mungkin ya ini sebenarnya kalau di bank kan udah pasti sama harusnya, bank dicek dulu. Bener. Tidak ada sengketa sama sekali. Betul. Begitu udah beli dari bank karena dia ngerasa kalau dari bank udah aman. Udah terima sertifikat.
udah dicicil lunas, sertifikat kita dapat. Ternyata setelah itu ada lagi orang yang mengaku bujangan. Mengaku pemilik. Mengaku pemilik. Sertifikatnya ada 2. Nah, double. Nah, itu gimana? Ya, kembali lagi udah kita tidak bisa bermain hukum sendiri. Ya. Apa kata kita benar, apa kata orang juga benar. Ya. Apa kata kita milik kita, dia juga bilang itu miliknya. Ya, tentu prosesnya kembali lagi ke peradilan ini. Ya, setiap orang bawa bukti. Nanti ada pihak BPN yang dilibatkan, ada pihak notaris yang dilibatkan, ada pihak penjual pembeli awal yang dilibatkan. Sampai keputusan itu benar-benar ingkrah. Yes.